Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Berikut waktu kelangsungan hidup virus COVID-19 pada suhu lingkungan yang berbeda. Yang pertama, di udara, pada suhu 10-15 derajat Celcius, daya bertahan selama 4 jam. Sedangkan 25 derajat Celcius, daya bertahan 2-3 menit. Pada cairan, dengan suhu 75 derajat Celcius, daya bertahannya bisa sampai 15 menit. Pada tangan, dengan suhu 20-30 derajat Celcius, daya bertahan virus corona kurang dari 5 menit. Pada kayu, dengan suhu 10-15 derajat Celcius, daya bertahan virus corona bisa sampai 48 jam. Pada saat ini, diyakini bahwa penularan melalui percikan pernapasan dan kontak adalah rute utamanya. Dan perlu diketahui, apa saja rute penularan virus COVID-19. Yang pertama, bisa tertular melalui percikan pernapasan. Ini adalah cara utama penularan kontak langsung. Virus ditularkan melalui percikan-percikan yang muncul saat pasien batuk, bersin, atau bicara. Dan orang-orang yang rentan mungkin terinfeksi setelah menghirup percikan-percikan tersebut. Yang kedua, penularan kontak tidak langsung. Virus ini bisa ditularkan melalui kontak tidak langsung dengan orang yang terinfeksi. Percikan yang mengandung virus tersimpan di permukaan suatu benda yang mungkin disentuh oleh tangan. Virus dari tangan yang terkontaminasi mungkin terbawa ke saluran mukosa di mulut, hidung, dan mata orang tersebut, dan membuatnya terjangkit. Yang ketiga, virus corona dapat ditularkan melalui virus yang masih hidup terdeteksi dari tinja pasien terkonfirmasi, menandakan adanya kemungkinan penularan. Yang keempat, penularan dari ibu ke anak. Anak dari ibu yang terjangkit COVID-19 terkonfirmasi memiliki hasil positif ketika dilakukan tes usap tenggorokan 30 jam setelah lahir. Ini menandakan bahwa virus corona baru mungkin bisa menyebabkan infeksi neonatal melalui penularan ibu ke anak. Tapi penelitian dan bukti sains masih perlu diperlukan untuk mengonfirmasi rute ini. Beberapa hal yang harus kita lakukan agar terhindar dari virus COVID-19. Yang pertama adalah seringlah mencuci tangan. Seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Apabila sabun dan air tidak tersedia, gunakanlah pembersih tangan atau hand sanitizer yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Yang kedua, kita harus menerapkan social distancing ketika kita beraktivitas di luar ruangan atau di tempat umum. Yang ketiga, selalu menggunakan masker ketika kita beraktivitas di luar rumah, agar kita terhindar dari percikan maupun orang yang terinfeksi COVID-19. Yang keempat, kita harus tetap tinggal di rumah, dan kita harus melakukan aktivitas kita di rumah dengan baik, agar penyebaran virus corona tidak meluas. Yang selanjutnya, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika kita menyentuh barang-barang di sekitar kita. Yang keenam, kita harus menghindari kerumunan, karena dalam kerumunan sangat memungkinkan terjadinya penularan apabila ada salah satu orang yang terinfeksi virus corona. Yang ketujuh,
tidak berjabat tangan. Dengan tidak melakukan jabat tangan, akan menghindarkan terjadinya kontak kulit. Hal itu akan sedikit mampu mencegah penyebaran virus corona. Untuk saat ini, menghindari kontak adalah cara terbaik. 8. Kita harus selalu berolahraga meskipun kita berada di dalam rumah atau di sekitar rumah. Kita harus tetap menjaga imunitas tubuh kita, dan yang selanjutnya kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Itulah hal yang bisa kamu lakukan agar terhindar dari virus corona. Ayo, sama-sama kita lawan virus corona.